Haleluya, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 32, 38, dan 39. Roma pasal 8 ayat 32, 38, dan 39. Demikian firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan membaca ayat firman Tuhan ini, biarlah kita semakin diteguhkan dan tidak ragu akan kebaikan Tuhan. Bapa tidak menyayangkan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang baik bagi kita? Selalu ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat 26. Kita mau memuji kebaikan Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26. Supaya kita diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Ya, kita hidup di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Penuh dengan segala sesuatu yang negatif, penuh dengan segala sesuatu yang bisa membuat orang takut, cemas, dan khawatir. Tetapi mari kita membaca dari Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Biarlah kita memperhatikan hal ini di dalam hati kita. Korazon boleh memimpin pembacaan ayat 21 sampai 26. Aku memerhatikan hal ini dalam hatiku. Oleh karena itulah aku berharap. Sebab kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Jiwaku berkata, Yahweh adalah bagianku, oleh karena itu aku akan berharap kepadanya. Yahweh itu baik bagi mereka yang menantikan dia, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik bagi seorang yang berharap dan menanti dengan tenang keselamatan dari Yahweh. Haleluya, puji nama Tuhan. Aku mau memperhatikan hal ini. Kebaikan Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmatnya tidak pernah berakhir. Bahkan selalu baru setiap pagi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai persiapan, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian kasih Yesus lebih dari semua. Ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kasih Yesus lebih dari semua. Lagu ini lagu pujian lama, tetapi ini adalah pujian yang sangat indah, yang akan menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan. Harus lebih besar, dan memang terlebih besar
dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Jika sudah siap, bisa diputarkan pujian ini untuk kita nyanyikan bersama-sama kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih abadi, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih mulia dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berbicara dengan segala bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang menggaung dan canang yang gemerincing. Jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku untuk memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. Demikian firman Tuhan untuk kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan dan mendapatkan hak istimewa untuk menikmati kebenaran firman. Berbicaralah ya Tuhan secara pribadi setiap kami masing-masing di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan 3 ayat dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 adalah pasal yang sangat terkenal ya, the love chapter, pasal kasih, pasal yang khusus berbicara mengenai kasih. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya beri tema pentingnya kasih. Kita semua pasti menyadari dan tahu betul kasih itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa kasih kita bisa merasa kesepian dan tidak berdaya. Tanpa kasih kita dipenuhi kemarahan, permusuhan, kepahitan, dan dendam. Tanpa kasih kita kehilangan citra diri yang sehat, tidak bisa memandang hidup dan kegiatan kita sebagai sesuatu yang berarti. Tanpa kasih, kita menghancurkan diri sendiri dan terikat berbagai kecanduan. Tanpa kasih, kita menjadi pelaku kekerasan. Tanpa kasih, pernikahan dan keluarga mengalami banyak permasalahan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang tadi kita baca, ada 3 hal mendasar yang memerlukan kasih, yaitu komunikasi, pemahaman spiritual, pemberian ataupun persembahan. Ketiga hal ini adalah hal-hal yang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan mendasar ya di dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita sehari-hari pasti kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu memerlukan kasih. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita mengalami pertumbuhan spiritual, mengalami pertumbuhan kerohanian. Pemahaman kita akan keimanan kita harus bertumbuh dan bertambah. Tetapi pemahaman spiritual kita juga memerlukan kasih. Dia tidak bisa menjadi satu pengetahuan yang mati, tetapi pengetahuan yang hidup, dan pengetahuan yang hidup, pemahaman spiritual, pengertian kita akan hal-hal yang rohani itu memerlukan kasih. Juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hal memberi, hal memberikan persembahan, itu juga memerlukan kasih. Apabila kita memberi atau kita memberikan persembahan, tidak dilandasi dan tidak disertai oleh kasih, maka pemberian atau persembahan kita akan menjadi satu persembahan atau pemberian yang mati.
Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 1. Dari ayat 1, kita bisa melihat prinsip bahwa tanpa kasih Tuhan, komunikasi pribadi kita tidak efektif. Ayat 1 berbunyi demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat prinsip yang sangat diperlukan dalam berkomunikasi. Pertama-tama bukanlah kecakapan berkata-kata, melainkan kasih. Bukan fasih lidah yang diperlukan di dalam berkomunikasi, tetapi kasih. Kita bisa mengatakan semua hal yang benar dengan kosakata yang kaya, ya, perbendaharaan kata yang sulit-sulit, pakai istilah yang sulit-sulit, yang tinggi, ya. Tapi tanpa kasih semuanya sia-sia. Kalau kita melihat dalam Efesus 4 ayat 15, di situ dikatakan mengatakan kebenaran dalam kasih akan mendatangkan pertumbuhan ke arah Kristus. Kebenaran itu adalah sesuatu yang baik. Kebenaran, menyampaikan kebenaran di dalam kasih, dengan kasih. Kalau kita melakukan demikian, komunikasi kita akan mendatangkan pertumbuhan dan bukan kehancuran. Mendatangkan pertumbuhan ke arah Kristus. Orang akan diberkati kalau kita berkomunikasi dengan kasih. Permasalahan kita, Bapak Ibu, adalah berusaha menyampaikan pandangan atau pendapat kita tanpa memeriksa hati kita, ya kan? Kita selalu atau tergoda untuk menyampaikan pendapat kita, menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, menyampaikan apa yang kita rasakan, menyampaikan apa yang kita mau. Suara kita harus didengar. Akibatnya, ketika kita terlalu keras berusaha menyampaikan pendapat kita, pokoknya saya harus bersuara, saya harus menyampaikan pendapat saya. Tapi kita tidak memeriksa hati kita. Akibatnya, Bapak Ibu, yang terjadi adalah kita bisa memaki dan menyakiti orang lain. Apalagi kalau kita marah, ya kan? Kalau kita marah, kita mau orang itu mendengar bahwa kita marah. Kita mau orang itu mendengar bahwa kita sakit hati. Kita mau orang mendengar kita tersinggung. Lalu kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, tapi kita tidak memeriksa hati kita. Akhirnya, kemarahan kita akan berubah menjadi makian dan menyakiti orang lain. Ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi adalah kita mentransfer roh kepahitan kepada orang. Kenapa? Karena kita menyampaikan pandangan kita, perasaan kita, pendapat kita. Tapi kita tidak memeriksa hati kita. Kita menyampaikan pendapat kita, tapi tidak dengan kasih. Maka kita mentransfer roh kepahitan. Dengan demikian, kita menolak orang lain. Kalau kita tidak punya hati kasih, kita akan mentransfer roh kepahitan dan kita menolak orang lain. Itu sama dengan kita membuka diri kepada roh penolakan. Saya tidak suka padamu. Saya tidak mau melihat engkau. Saya mau kau celaka. Itu adalah kalimat-kalimat yang ditanamkan oleh roh penolakan di mulut kita.
kita menolak orang lain. Akibatnya, kita menjadi terpisah dengan sesama, dan kita terpisah dengan diri kita sendiri. Orang yang dikuasai oleh roh kepahitan dan roh penolakan, itu dia berkonflik di dalam dirinya. Sehingga dia bukan hanya terpisah dengan orang lain, tetapi dia juga terpisah dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu, apa isi hati kita? Yakobus 3 ayat 9 mengatakan, dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Isi hati kita akan terlihat dari perkataan kita. Isi hati kita akan terlihat dari cara kita berkomunikasi. Yakobus 3 ayat 9 mengingatkan kita supaya kita betul-betul memeriksa hati kita dan menjaga lidah kita. Tidak boleh dengan lidah kita yang satu ini dikatakan di situ memberkati Yahweh. Memberkati Yahweh maksudnya adalah memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia. Kita mengutuki sesama yang juga serupa dan segambar dengan Elohim. Dari manakah peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Yakobus 4 ayat 1. Bukankah dari sini? Dari kesenanganmu yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuhmu. Dari kesenanganmu yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuhmu. Dari keinginan daging kita yang berkuasa di dalam diri kita. Ego kita, pementingan diri kita sendiri. Akhirnya apa? Dalam berkomunikasi, komunikasi kita menjadi rusak sehingga apa? Terjadi peperangan dan pertengkaran di antara kami. Prinsip yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu adalah hati yang tidak bersih, hati yang tidak kudus, tidak dikuasai kasih, akan mendatangkan persengketaan dan mengeluarkan kutukan. Jadi biar kita fasih berbahasa, tidak ada gunanya kalau kita tidak punya hati kasih. Hanya akan mendatangkan persengketaan dan mengeluarkan kutukan. Jadi berhati-hatilah dalam kita berkomunikasi. Berhati-hatilah mengucapkan apa yang keluar dari mulut kita atau mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena apa yang sudah keluar dari mulut kita tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa ditarik kembali. Orang bisa lupa apa yang kita katakan, tapi akan tetap ingat bagaimana kita mengatakannya. Dengan kasih atau dengan kebencian. Dengan kasih atau dengan merendahkan orang lain. Dengan kasih atau dengan menyingkirkan orang lain. Ayat 2. Dari ayat 2 kita lihat satu prinsip. Tanpa kasih Tuhan, pemahaman spiritual kita tidak lengkap. Ayat 2 berbunyi, dan jika aku beroleh nubuat dan mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan jika aku memiliki seluruh iman untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku bukanlah apa-apa. 1 Korintus 8 ayat 1 mengatakan, pengetahuan dapat mendatangkan kesombongan, tetapi kasih membangun. Hosea 4 ayat 6 mengingatkan, tidak memiliki pengetahuan itu berbahaya.
Hosea 4 ayat 6 berbunyi, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Berpengetahuan itu penting. Memahami pengetahuan Alkitab itu penting. Supaya kita bisa memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada kita mengenai iman kita. Kita harus bisa menjawab. Kalau orang tanya sama kita tentang Tritunggal, bisakah kita menjelaskan? Kalau orang bertanya kepada kita tentang Roh Kudus, bisakah kita menjelaskan? Jika orang menuduh kita akan keimanan kita, kok Tuhanmu mati? Tuhan kok mati? Bisakah kita menjelaskan? Kita harus memiliki pengetahuan akan keimanan kita. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan, pengetahuan itu harus dibarengi dengan kasih. Karena pengetahuan saja bisa mendatangkan kesombongan. Efesus 4 ayat 15-16. Dan sambil mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita akan bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang menjadi kepala segala sesuatu. Olehnya lah seluruh tubuh sedang disusun rapi dan diikat bersama melalui topangan setiap persendian sesuai dengan daya kerja dalam ukuran masing-masing bagian. Dia sedang mengerjakan pertumbuhan tubuh bagi kebangunan dirinya sendiri di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pemahaman spiritual, pengetahuan akan kebenaran disampaikan di dalam kasih, dan tujuannya adalah untuk apa? Supaya tubuh Kristus ini dibangun. Saudara harus mengerti firman Tuhan. Saudara harus tahu Alkitab saudara, supaya saudara mengetahui kebenaran. Lalu kita sebagai jemaat, sebagai satu persekutuan, kita saling membangun dengan pengetahuan akan kebenaran Kristus. Supaya apa? Supaya setiap kita di dalam tubuh Kristus ini, kita mengalami pertumbuhan. Jemaat itu harus mengalami pertumbuhan di dalam kerohaniannya, di dalam keimanannya. Jadi kita lihat prinsip di sini Bapak Ibu, pemahaman spiritual, pengenalan akan Tuhan yang disampaikan dengan kasih, diperlukan tubuh Kristus untuk pembangunan dan pertumbuhan setiap anggotanya. Di dalam satu tubuh itu ada bagian-bagian yang lemah, ada bagian-bagian yang kuat. 1 Korintus 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Itu adalah bahasa kasih. Seperti di dalam keluarga, misalnya. Di dalam keluarga. Setiap anak berbeda. Setiap anggota keluarga berbeda. Punya sifat masing-masing. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi di dalam satu keluarga itu, diperlukan apa? Pembangunan. Di dalam satu keluarga itu diperlukan pertumbuhan. Jika ada anggota keluarga kita yang memiliki kekurangan, kita mengasihi dia supaya dia bertumbuh. Yang memiliki kelebihan, mengasihi yang memiliki kekurangan, supaya dia bertumbuh. Sama-sama bertumbuh.
Untuk itu diperlukan pengetahuan, diperlukan arahan, tetapi diperlukan kasih. Ketika anak saya masih SD, itu kelas 1 ya, mengalami transisi. Karena waktu TK itu kan main. Kebanyakannya itu main. Waktu SD kelas 1, itu mulai serius kan sekolahnya. Dan mulai ada PR. Dan PR bukan 1-2. Setiap guru pasti kasih PR. Suatu hari anak saya, jadi kita orang tua itu ada buku penghubung antara guru dan orang tua. Jadi di buku penghubung itu gurunya menulis hari ini anak ini belajar apa-apa, kekurangannya apa, ini ada PR, kerjakan begini-begini. Nah, saya sempat tidak memperhatikan, kemudian saya ditegurlah sama gurunya. Bu, anaknya udah berapa kali nggak bikin PR. Aduh, saya kaget. Aduh, maaf Bu Guru, nanti saya perhatikan. Lalu saya periksalah buku penghubung. Aduh, saya malu sekali. Saya tidak perhatikan itu buku penghubung. Lalu saya tanya anak saya, kenapa kamu nggak bikin PR? Lalu dia bilang gini, aku nggak suka sama Bu Guru. Kenapa kamu nggak suka sama Bu Guru? Bu Guru selalu ngasih PR. Selalu ngasih PR. Nggak ada kerjaan Bu Guru tuh ngasih PR mulu. Dia merasa dia dihukum dengan PR. Lalu saya jelaskan kepadanya maksud dari PR itu adalah apa, Bapak, begitu. Kemudian saya kembali kepada gurunya. Saya bilang sama gurunya, Bu, jangan sungkan kalau bilang sama anak saya, Bu, Ibu Guru sayang sama kamu, Ibu Guru mengasihi kamu. Oh gitu ya Bu? Iya. Boleh saya tanya kenapa? Gurunya bilang gitu. Iya, soalnya Ibu Guru tuh bahasanya bahasa PR, bahasa ulangan. Jadi dia merasa Bu Guru itu nggak sayang sama dia. Apa yang dilakukan Bu Guru dengan memberikan PR itu adalah satu kebenaran, ya kan? Itu satu hal yang benar, hal yang baik. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan bahasa kasih, anak tidak mengerti bahwa itu adalah untuk kebaikan. Jadi kita perlu kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, artinya perhatian ekstra. Kebenaran, pengetahuan harus disampaikan dengan bahasa kasih, maka itu mendatangkan pertumbuhan. Setelah saya menyampaikan hal itu kepada gurunya mengerti, lalu menyampaikan kepada anak saya, dan anak saya mulai berubah. Dia mulai rajin untuk membuat PR-nya, mempersiapkan diri untuk ulangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Dalam Matius 23 ayat 14, khususnya Matius 23, satu pasal ini adalah kecaman yang Tuhan Yesus berikan kepada orang Farisi, kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi. Hai munafik,
Karena kamu melahap rumah para janda bahkan dengan berdoa berpanjang-panjang dalam kepura-puraan. Sebab itu kamu akan menerima hukuman yang lebih berat. Para ahli kitab, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan hukum-hukum Tuhan, mempelajari kitab suci. Mereka adalah orang-orang cerdik cendekiawan, sarjana. Pengetahuan mereka mengenai kitab suci jauh di atas rakyat biasa. Tetapi mereka tidak punya kasih. Kenapa? Karena terlihat perilaku mereka adalah perilaku kejahatan. Mereka merampas rumah para janda. Berdoa panjang-panjang. Seakan-akan lebih suci daripada orang lain. Tetapi kepada sesamanya penuh dengan kejahatan. Yang ketiga, Bapak Ibu. Dari ayat 3 kita belajar bahwa tanpa kasih kurban persembahan kita tidak cukup. Ayat 3 berbunyi, dan sekalipun aku memberi makan dari segala yang ada padaku, bahkan walaupun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak memiliki kasih, aku tidak diuntungkan apapun. Mengapa kita memberi dan berkurban? Mari kita mengevaluasi diri, mengapa kita memberi persembahan, berkurban. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita bersaat teduh? Mengapa kita berpuasa? Minggu-minggu sengsara ini, di awal minggu sengsara saya menganjurkan supaya kita boleh menjalani puasa. Ya. Puasa Prapaskah ya. Terserah kita mau puasanya bagaimana, mau puasa dari jam 6 pagi sampai 12 siang boleh, jam 12 sampai jam 6 sore, kalau yang kuat jam 6 sampai jam 3 boleh gitu ya. Mau puasa apa? Puasa main game, puasa senang-senang, puasa daging. Saya pernah menjalani puasa daging selama 40 hari, minggu sengsara. Saya tidak makan daging merah. Pada tanggal 1 April, saya kembali menyerukan siapa yang bulan Maret kemarin belum sempat berpuasa, masih ada 2 minggu waktu untuk berpuasa. Hari ini pun masih ada lah ya. Kalau kita menjalankan puasa mulai hari ini misalnya sampai tanggal sampai Paskah ya. Masih adalah lebih dari seminggu kita bisa berpuasa. Puasa itu baik. Sejak tanggal 1 saya menjalankan puasa. Puasanya adalah makan. Makan apa? Makan sayur pahit. Setiap kali makan harus ada sayur pahit di dalamnya. Mengapa saya melakukan puasa itu? Untuk mengingat ya
Kalau di dalam kitab Keluaran itu kan pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir itu kan, Tuhan perintahkan mereka untuk makan sayur pahit. Kenapa makan sayur pahit? Untuk mengingatkan mereka pahitnya perbudakan yang mereka jalani di tanah Mesir. Makan sayur pahit. Untuk mengingatkan. Mengapa saya menjalani puasa makan sayur pahit ini? Untuk mengingatkan. Pahitnya dosa kita. Sehingga membuat Yesus naik ke atas kayu salib. Di antara makanan-makanan yang enak, nasi, ikan, sayur yang dimasak dengan bumbu yang lezat-lezat, ada sayur pahit di situ. Sehingga ketika saya menggigit itu sayur pahit, saya merasa pahit, saya diingatkan kembali, saya orang berdosa. Saya memerlukan penebusan Kristus. Saya bukan mau membanggakan diri, ya. Saya hanya mau menyemangati kita. Tetapi mengapa kita melakukan itu? Mengapa kita berkurban? Mengapa kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani? Mengapa kita memberi persembahan? Mari kita tanya lagi kepada hati kita. Apakah kita melakukan untuk memvalidasi diri? Supaya saya kelihatan benar. Supaya saya kelihatan suci. Supaya saya disukai oleh orang. Apakah alasan kita berpuasa? Apakah alasan kita berkurban? Apakah untuk merebut hati Tuhan? Saya puasa supaya Tuhan senang sama saya. Supaya Tuhan jatuh hati sama saya. Saya baca firman rajin, saya saat teduh, saya kasih perpuluhan, saya kasih persembahan banyak-banyak. Supaya Tuhan jatuh cinta kepada saya. Supaya saya tidak dimarahin oleh Tuhan. Apakah itu motivasi kita memberi dan berkurban? Jika itu masih menjadi motivasi kita dalam memberi dan berkurban, jika itu masih menjadi motivasi kita menjalani hidup yang saleh, saudara, kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena kita berkurban, kita memberi, kita beramal supaya kita mendapat. Supaya kita mendapat surga, supaya kita mendapat hati Tuhan. Berarti kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi periksa hati kita. Apakah kita memberi dengan sedih hati atau dengan paksaan? Aduh, ini ada persembahan gereja ini. Persembahannya banyak sekali. Jenis-jenis persembahan di dalam gereja. Sehingga menurut saya ini bisa memberatkan jemaat. Ada iuran-iuran ini, persembahan ini itu. Ya. Akhirnya jemaat itu memberi persembahan itu dengan sedih hati. Kalau tidak isi persembahan nanti
pendeta bilang apa, nanti majelis bilang apa, nanti ini yang di sebelah saya bilang apa. Ih, kantong persembahan lewat di depan dia itu lewat saja, dia tidak isi apa. Kenapa? Karena dia tidak punya uang. Terlalu banyak ini kantong persembahan ini. Akhirnya dia sedih hati. Dia ngasih persembahan dengan sedih hati. Kasih persembahan dengan paksaan. Aduh, kalau saya enggak kasih persembahan, nanti saya enggak diberkati Tuhan. Kalau saya enggak kasih persembahan, nanti Tuhan marah sama saya. Apakah Tuhan marah kalau saudara tidak kasih persembahan? Menurut saya, enggak segitunya juga ya Tuhan itu ya. Yang Tuhan mau itu apa? Kita kasih persembahan, jangan dengan sedih hati, jangan dengan paksaan. Berilah dengan sukacita. Bagaimana bisa memberi dengan sukacita? Kalau apa? Kita tuh ada hati kasih. Kasih kepada Tuhan. Kita ngasih persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Kita baca Alkitab saat teduh, berpuasa, berdoa, menjalankan kesalehan hidup. Karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan perlu, hati kita. Matius 22:37, Yesus berkata, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38, inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Kita adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dan dalam berelasi dengan Dia, yang Tuhan inginkan adalah apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau hidup saleh. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan cinta firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan melewatkan jam doa kita. Ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang penulis yang cukup terkenal dalam bukunya yang berjudul To Love is to Live. Dr. Spiros Zodhiates menuliskan demikian. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita ingin memberi. Apa yang kita lakukan senantiasa merupakan hasil dari siapa diri kita. Kalau kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kita akan memberi. Dan apa yang kita lakukan itu merupakan hasil dari siapa diri kita. Kalau diri kita itu dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita adalah manusia kasih. Semakin kita akan mengasihi Tuhan, semakin kita memberi, semakin kita berkorban. Semakin kita rindu untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena takut. Bukan karena takut masuk neraka. Ya. Bukan karena takut masuk neraka. Hiduplah saleh dan benar. Bukan karena takut masuk neraka. Itu adalah paksaan. Berkorbanlah. Bukan karena kamu takut masuk neraka. Tetapi karena mengasihi Tuhan. Itulah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Itu adalah orang-orang yang sudah menerima berita Injil. Sekali lagi dari Matius 23. Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan,
yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan menghilangkan kasih dari kurban dan persembahan kita. Jangan menghilangkan kasih dari praktek kesalehan hidup kita. Mari kita meneladani jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin. Dalam 2 Korintus 8 ayat 2, jemaat ini dipuji. Sebab dalam banyaknya ujian kesukaran, ada kelimpahan sukacita mereka. Dan kemiskinan mereka yang parah telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan mereka. Mereka bukan sekedar miskin, tapi di sini dikatakan apa? Kemiskinan mereka yang parah. Ayat 2, Rasul Paulus berkata, aku bersaksi mengenai kerelaan mereka sendiri, bahwa itu sesuai dengan kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Ayat 5, tetapi tidak seperti yang kami harapkan, malah mereka telah memberi diri mereka sendiri, pertama-tama kepada Tuhan, lalu kepada kami, melalui kehendak Elohim. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang miskin. Tetapi mereka adalah jemaat yang memberi. Dari mana kemampuan mereka untuk memberi? Karena pertama-tama mereka memberi diri kepada Tuhan. Kalau kita pertama-tama memberi diri kepada Tuhan, ini kuncinya. Maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memberi. Untuk bisa berkorban sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kasih itu begitu penting di dalam kehidupan kita, di dalam komunikasi, di dalam pemahaman spiritual, di dalam pemberian persembahan berkurban kita, maka kita memerlukan Yesus. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah kasih. Ini adalah kasih. Bahwa seorang gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah kasih. Mari kita lihat Yesus. Kalau saudara baca di dalam Matius 26 ayat 53. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan, Yesus berkata, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi pada waktu itu pedang-pedang terhunus. Lalu Tuhan Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Siapa yang hidup oleh pedang, dia akan mati oleh pedang. Kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa berseru kepada Bapa untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu dia. 12 pasukan malaikat. 12 legiun. Satu legiun itu terdiri dari 6.000 prajurit. Jadi kalau 12 legiun itu 72.000. Kalau Tuhan Yesus mau, dia tidak perlu naik ke salib. Kalau dia mau. Ini orang-orang pengkhianat, tentara Roma segala macam yang akan datang menangkap dia, yang akan menyiksa dia. Ya, tidak ada artinya apa-apa. Kalau dia mau. Ada 72.000 malaikat yang siap
untuk menjaga dia, untuk berperang demi namanya, menghabiskan semua orang-orang jahat ini, manusia kepala batu yang tidak tahu berterima kasih ini. Kalau Tuhan Yesus mau, 72.000 malaikat. Saudara, dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, satu malaikat bisa membunuh 185.000 prajurit. Pada waktu itu, satu orang malaikat membunuh 185.000 prajurit atau tentara Asyur. Saudara baca di 1 Raja-Raja 19 kisahnya. Kalau 72.000, habislah semua manusia di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus mau, dia hanya ngomong. Ini pasukan malaikat datang langsung. Tapi dia tidak melakukan itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke salib. Matius 20:8. Bahkan sebagaimana anak manusia datang, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Kalau dia mau, dia bisa melepaskan jalan salib itu. Dan kita semua binasa. Tapi yang dia mau, kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dia naik ke salib untuk saudara dan saya. Saudara perlu kasih di dalam hidupmu. Terima Yesus hari ini. Saudara ingin hidupmu dikuasai oleh kasih Tuhan. Saudara ingin hidup di dalam kasih karunia. Saudara ingin hidup merdeka di dalam kasih Tuhan. Saudara ingin merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada dirimu. Terima Yesus hari ini. Dialah yang telah pertama-tama menunjukkan kasih kepada kita. Ketika kita belum ada berbuat baik kepada Tuhan. Ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika kita masih belum tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita masih ikut jalan dunia ini. Roma pasal 5 mengatakan Kristus sudah mati untuk kita. Dia tidak pandang kita baik dulu baru dia sayang sama kita. Tidak. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih. Dia tidak bisa tidak mengasihi. Terima Yesus hari ini. Maka engkau akan mengalami dan hidup di dalam kasih yang sejati. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Doa syafaat dan doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari jemaat kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan yang terutama adalah kasih. Bahwa Tuhan sudah menciptakan kami dan sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan kasih-Mu adalah kasih yang sempurna karena di dalam Kristus Engkau sudah memberikan segala-galanya. Sehingga keselamatan kami pasti dan juga kami diberikan kemampuan untuk mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi diri kami sendiri. Biarlah Roh Kudus terus membimbing kami sehingga kami benar-benar sanggup untuk menerapkan kasih yang murni itu kepada setiap orang yang kami temui.
di sepanjang perjalanan hidup. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi dunia ini yang sedang bergolak oleh karena adanya peperangan-peperangan di berbagai tempat, bahkan juga terjadi perang dagang, terjadi kekacauan di banyak tempat, PHK, pengangguran, dan juga kesulitan-kesulitan ekonomi yang kami dengar akan terjadi. Kami datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu atas umat manusia, supaya para pemimpin dunia dan juga setiap bangsa tidak hanya memikirkan kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi mereka ingat Tuhan Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang memberi lebih daripada orang yang menerima. Dan juga firman Tuhan yang mengatakan supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota dan juga kesejahteraan orang lain. Supaya kami mengasihi orang lain sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mari Tuhan, Engkau yang melawat para pemimpin dunia, khususnya para presiden di setiap negara, supaya mereka tidak hanya memikirkan kepentingan bangsanya saja, kepentingan rakyatnya saja, tetapi mereka ingat juga bahwa ada begitu banyak orang-orang yang masih menderita, juga rakyat di berbagai negara yang bahkan sangat menderita, kesulitan mendapatkan makanan, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tuhan ingatkan supaya manusia ingat untuk memberdayakan sesamanya. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa untuk perdamaian antara Israel dengan bangsa Arab Palestina, supaya perdamaian itu segera terwujud, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang bertindak dan menghentikan peperangan dan kekerasan yang terjadi di jalur Gaza, dan biarlah Tuhan, masyarakat sipil yang saat ini mereka hidup sangat menderita, penderitaan mereka boleh segera berakhir. Kasihani mereka ya Tuhan. Siapapun mereka, apapun rasnya, apapun agamanya, mereka semua manusia ada di dalam objek kasih Tuhan. Dan Engkau menolong kami untuk kami juga bisa menempatkan diri kami dengan tepat, bahwa semua manusia berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan memanggil kami untuk mengasihi siapapun tanpa pamrih, tanpa melihat latar belakang. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mau memberkati pemerintah kami supaya diberikan hikmat, diberikan strategi yang terbaik untuk mengelola perekonomian bangsa ini semaksimal dan sebaik mungkin. Untuk supaya gejolak-gejolak ekonomi yang terjadi akibat perang dagang dan juga kekacauan di mana-mana, ya Tuhan, pemerintah kami diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang terbaik. Sehingga rakyat kami boleh selamat, bangsa kami boleh selamat, dan kesejahteraan boleh terjadi atas setiap orang Indonesia. Kami berdoa Tuhan juga untuk terjadinya gempa baru-baru ini di Myanmar. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan nyatakan atas mereka yang menjadi korban. Khususnya untuk gereja Tuhan, orang-orang percaya yang juga menjadi korban di sana, baik di Myanmar maupun di Thailand. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu dan juga pertolongan-Mu atas mereka. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, Tuhan sertai. Orang tua kami dalam masa tua, berikan kesehatan, semangat, dan sukacita. Pekerjaan kami berkati Tuhan, supaya apa yang kami pegang boleh menghasilkan. Dan juga anak-anak kami, baik yang masih sekolah
di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, Tuhan berkati studinya. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Dan Tuhan tambah-tambahkan pekerjaannya semakin meningkat. Kesempatannya juga boleh semakin meningkat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama kita marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup dengan doa berkat, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia,
tempat berlindung yang teguh. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.